Masih 1, 2, 3. Halo Sobat Unggul. Balik lagi bersama kita di podcast Esa Unggul Talk. Kita bakal bahas apa nih, Zek? Kita lumayan bahas yang serius ya. Agak serius, dari kemana emang bercanda mulu ya? Ya, kita akan bahas seputar hal-hal yang mungkin jadi trending topik terus ya untuk saat ini, yaitu tentang vaksin COVID-19. Wah, itu tuh udah banyak rumor-rumor banget kan sih yang beredar. Lebih tepatnya isu-isu melalui grup WhatsApp keluarga ya. Ya itu bener. Grup WhatsApp keluarga. Itu tuh aduh, vaksin ini akan memperpendek usia Anda. Vaksin Hati-hati. ini haram. Terus vaksin ini bisa membuat kita jadi titan. Terus ada vaksin juga ini membuat kita jadi lebih sering tidur. Terus ada juga tuh yang video-video terbaru yang apa sih, laki-laki orang-orang dewasa kayak gitu yang udah divaksin terus ditempelin uang koin di sini ya. Itu banyak beredar juga. Nah, cuman kan kita sebagai orang awam kita gak tahu nih penjelasan secara ilmiahnya, secara biologisnya seperti apa gitu. Betul banget. Jadi maka hari ini kita mau bahas tentang vaksin COVID-19 bareng sama siapa, Da? Salah satu ahli virus di Esa Unggul, dan dia juga salah satu dosen dari jurusan bioteknologi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul, bernama Ibu Heni. Jadi nanti kita akan membahas tuntas mengenai vaksin dan isu-isu yang udah beredar nih di masyarakat Indonesia. Apalagi kan masyarakat Indonesia kan tipikal orang yang dapat informasi langsung ambil. Malas baca lagi. Kayak parah nih, forward langsung. Iya, langsung forward. Tanpa diteliti dulu ini tuh udah valid atau belum gitu. Langsung aja disebar kayak gitu. Ya. Bisa. Oke, sudah Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu. Suara saya terdengar dengan jelas ya, Bu? Terdengar. Siap, kalau suara saya terdengar ya? Terdengar jelas banget, Bu, di kita di sini. Oke, Ibu. Iya, okay. Tadi kita di opening kita bahas-bahas mengenai isu-isu seputar vaksin nih, Bu. Kan banyak banget ya, Bu, beredar apalagi di grup keluarga ya, Bu. Betul. Biasanya kan banyak banget ya, Bu, banget yang ngomong katanya vaksin itu haram lah, terus vaksin itu bisa bikin menimbulkan penyakit lain lah atau dan apalah. sebagainya. Itu kan beredar banget dan sebenarnya nggak kayak gitu kan ya, Bu? Vaksin tuh sebenarnya seperti apa sih, Bu? Konsep vaksin COVID-19 ini? Oke. Jadi vaksin itu secara umum adalah suatu bahan yang dimasukkan ke dalam tubuh kita yang fungsinya untuk menimbulkan respon imun. Jadi sebenarnya respon imun tubuh kita itu harus dilatih ya. Jadi harus dilatih bertemu dengan penyakitnya supaya dia membentuk seperti tentara ya, jadi melindungi tubuh kita. Nah, kalau kita belum terkena penyakit kan kita nggak bisa melatih tubuh kita. Tapi kalau divaksin berarti kita sengaja memasukkan supaya tubuh kita membentuk suatu respon imun yang seperti tentara tadi, melindungi tubuh kita. Jadi dilatih dulu. Nah, biasanya vaksinasi itu diberikan sebelum kita terkena penyakit. Jadi tujuannya agar nanti ketika ada penyakit yang ditakutkan mewabah ini datang, kita sudah siap gitu. Jadi kejadian kita terkena sakit sampai parah, sampai meninggal itu diminimalisir. Sangat kecil kemungkinan untuk menjadi parah atau bahkan meninggal. Nah, kalau terkait itu secara umum ya, jadi vaksin secara umum seperti itu. Nah, hal ini juga digunakan dalam vaksinasi terhadap penyakit untuk menghadapi penyakit COVID-19. Jadi vaksin ini dibuat dengan menggunakan material genetik atau menggunakan protein dari virus atau bahkan virus itu sendiri yang dilemahkan atau dimatikan. Jadi secara teori dan secara fakta dari pengujian vaksin-vaksin yang sudah beredar, sebenarnya vaksin-vaksin tersebut tidak mampu menimbulkan penyakit COVID-19 yang baru. Jadi misalkan seseorang divaksin dengan vaksin COVID-19 itu hampir 0% ya, dia bisa sakit lagi gara-gara vaksin gitu. Karena apa? Karena bahan pembuat vaksinnya itu dari yang pertama ada yang dari virus yang dilemahkan atau dimatikan. Jadi si virusnya tadi sudah tidak bisa menginfeksi sel gitu, tapi dia bisa menimbulkan respon imun.
Jadi dia bisa memstimulasi tubuh kita mengenal, oh ini ternyata ada virus yang menyebabkan COVID-19. Jadi seperti itu. Oke, Ada juga vaksin yang dibuat dari material genetik dari virus SARS-CoV-2 penyebab penyakit COVID-19. Karena dia material genetik, jadi dia hanya berupa RNA saja. Jadi istilahnya kalau sel kita berarti kayak seperti DNA-nya aja gitu ya. Kalau virus SARS-CoV-2 kan RNA-nya ya. Jadi mRNA dari virusnya itu yang dipakai. Jadi kecil kemungkinan untuk menyebabkan penyakit COVID-19 yang baru pada orang-orang yang sudah divaksin. Seperti itu. Jadi kalau vaksin COVID ini meningkatkan kekebalan imun tubuh kita ya Bu ya, untuk tidak terpapar virus itu. Terus pertanyaan selanjutnya nih Bu, kan vaksin COVID-19 ini tuh dilakukan secara 2 kali atau menggunakan 2 dosis ya Bu. Nah kalau misalnya misalnya kita cuma 1 kali aja, itu ada efek sampingnya gitu gak sih Bu? Oke. Jadi beberapa vaksin itu memerlukan 2 kali pemberian atau booster istilahnya ya. Jadi pemberian pertama, kemudian dijeda beberapa waktu, baru diberikan dosis yang kedua. Nah, ini sebenarnya hasil dari penelitian yang dilakukan oleh pabrikan vaksin. Jadi biasanya mereka sebelum menjual, dalam arti memproduksi vaksin yang bisa dipakai orang banyak, mereka akan melakukan penelitian. Kira-kira kalau cuma sekali diberikan, antibodinya sudah terbentuk belum? Sudah cukup adekuat belum untuk melawan COVID gitu. Jadi setelah dilakukan penelitian, memang yang paling bagus itu adalah dilakukan 2 kali dosis. Ada beberapa yang 2 kali dosis, ada yang hanya 1 kali dosis ya. Jadi ada beberapa vaksin yang 1 kali dosis, ada yang 2 kali dosis. Itu tergantung dari penelitian yang sudah dilakukan. Dan biasanya nggak langsung ya, misalkan oh ya sekarang hari ini vaksin, besok langsung vaksin yang kedua, nggak gitu. Biasanya ada jeda waktunya, karena tubuh kita itu memerlukan waktu untuk membentuk antibodi atau membentuk respon imun lain yang berperan dalam mencegah penyakit COVID-19. Oke, berarti jadi itu memang harus dipatuhi. Iya, berarti ketika emang udah dianjurkannya 2 kali aja, berarti otomatis harus ikut 2 kali. Betul, nggak bisa juga dibandingkan mana yang lebih bagus dan mana yang jelek ya. Ya karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya, dan ya intinya kita jangan khawatir sih ketika emang mau divaksin. Yang intinya kita tadi udah dijelaskan juga bahwa vaksin itu tuh ketika diuji cobanya benar-benar ketat banget ya Zed. Betul, apalagi tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Heni, kita udah punya teknologi yang semakin canggih, jadi udah melalui uji segala macam, habis itu baru beredar. Iya benar. Jadi kita emang harus pandai-pandai saling mengingatkan lah ya kepada orang yang gampang terpancing oleh informasi-informasi yang belum valid. Benar. Gitu. Oke, terus pertanyaan selanjutnya nih Zed. Kan ada nih kalau misalnya secara psikologis tuh ada orang-orang yang mungkin trauma untuk disuntik atau trauma terhadap jarum nih Bu. Nah Bu, ada gak sih Bu alternatif lain ketika ingin mengvaksin orang-orang yang punya trauma atau dia takut dengan jarum suntik? Ya ini pertanyaan yang bagus ya, karena itu menjadi apa ya, semacam usulan atau masukan yang baik gitu ya bagi pengembangan vaksin ke depan gitu ya. Bagaimana untuk orang-orang atau individu yang trauma dengan atau tidak nyaman dengan pemberian secara suntikan gitu ya, karena selama ini pemberian vaksin itu masih menggunakan jarum suntik gitu ya. Bagaimana metode yang harus dilakukan kalau kita berhadapan dengan orang yang tidak nyaman dengan jarum suntik. Nah itu teknologi sampai sekarang masih berkembang, masih ada penelitian tentang itu ya. Cuma sampai jadinya untuk bisa dipasarkan ke masyarakat sampai sekarang belum terlihat sudah mendapat izin dan lain-lain gitu. Tapi itu pertanyaan yang bagus, yang bagus bagi semua yang sedang mengembangkan vaksin. Ya, soalnya ada juga tuh ya kadang-kadang kalau misalnya emang orang yang takut jarum tuh bisa sampai pingsan gitu Bu buat jarum. Iya, malah kitanya kan jadi tegang, takut malah kenapa-napa gitu. Iya, takutnya nanti ada hal-hal negatif yang tidak diinginkan juga kan seperti itu. Kita berbicara tentang jurusan bioteknologi sendiri atau ilmu bioteknologi sendiri nih Bu. Mungkin di Indonesia juga ini masih terbilang jarang ya? Iya sih, masih terbilang jarang. Nah tuh jadi untuk ilmu bioteknologi ini tuh sebenarnya peran penting dalam apa ya Bu, dalam mengembangkan vaksin atau dalam apa ya,
ikut serta dalam mengembangkan vaksin di Indonesia ini seperti apa sih, Bu? Salah satu stepnya mungkin seperti itu, Bu. Oh iya, sangat-sangat kaitan. Bioteknologi itu kan merupakan suatu ilmu yang mempergunakan salah satu hidup atau sebagian besar dari makhluk atau virus yang bukan makhluk itu untuk menjadi sesuatu yang berguna bagi masyarakat, untuk menjadi solusi bagi permasalahan di masyarakat. Nah, bioteknologi sendiri sudah bisa terbagi menjadi beberapa. Salah satunya adalah bioteknologi kedokteran ya. Di bioteknologi kedokteran banyak sekali kita bisa berperan baik dari diagnosis, misalkan kita membuat suatu alat diagnosis yang mempunyai kelebihan masing-masing ya. Kemudian juga dalam pembuatan vaksin itu juga sekali karena kita bagaimana kita bisa memanipulasi atau membuat vaksin dari virus atau penyebab penyakit yang lain, misalkan bakteri, itu merupakan atau memerlukan teknologi bioteknologi, dan bioteknolog atau ahli bioteknologi itu sangat berperan untuk mengembangkan ini. Jadi memang kalau boleh memberikan kata-kata, bioteknologi itu teknologi masa kini gitu ya. Teknologi masa kini ya. Itu merupakan masanya bioteknologi juga gitu. Selain juga sekarang yang sedang marak kan teknologi informasi ya. Nah, bioteknologi juga bisa berperan di situ. Bahkan bioteknologi itu bukan hanya berkaitan dengan kedokteran saja, tapi juga bisa berkaitan dengan ilmu komputasi ya. Jadi kalau di kami di bioteknologi Esa Unggul ini kita mempelajari namanya bioinformatika. Jadi bagaimana kita bisa mempelajari big data dari kalau di kedokteran kita bisa melihat beberapa penyakit, kemudian virus, bakteri, big data atau data-data yang kita dapat dari belahan dunia yang banyak itu kita olah sehingga bisa memberikan manfaat bagi kita. Contohnya saja kita untuk mengetahui mutasi virus SARS-CoV-2 ini untuk penyebab penyakit COVID ini, kita mengetahui dengan menganalisa secara bioinformatika. Jadi kita mengetahui di sequence material genetiknya virus tersebut, kemudian kita lihat ternyata SARS-CoV itu ada yang mulai mengalami mutasi dan sebagainya. Itu anak bioteknolog itu juga bisa berbeda. Selain juga dalam ya, bahkan kalau nggak salah tuh ada alumni dari di jurusan bioteknologi yang ikut andil juga ya Bu dalam pengembangan vaksin di Indonesia. Iya. Oke, baik, terima kasih Ibu Heni telah mengisi podcast edisi hari ini ya. Edisi hari ini membahas tentang seputar isu-isu vaksin dan fakta-fakta yang benar-benar bisa membantah atau bisa menghilangkan isu-isu tersebut ya. Jadi vaksin itu intinya baik untuk kita semua. Terima kasih Ibu Heni. Sama-sama. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Za. Berarti kita udah di penghujung podcast ini. Intinya teman-teman, untuk pendengar podcast ini tadi yang sudah dijelaskan sama Bu Heni juga ya, jangan takut untuk divaksin ya. Iya, harus tetap terus mengikuti protokol kesehatan yang ada dan mengikuti prosedur vaksin nanti ya. Kalau kita ingin divaksin, patuhi terus. Kalau misalkan kalian ingin vaksin juga tetap harus baca-baca tentang vaksin itu biar kita nggak nol edukasi tentang vaksin. Benar sekali. Yang penting itu kita harus membaca dulu ya supaya nggak nol banget gitu. Oke, Za. Tapi berbicara tentang protokol kesehatan, walaupun kita berdua gak pakai masker nih, jadi kita pun tadi tuh udah menggunakan hand sanitizer dan sebagainya. Jadi kita udah aman, teman-teman. Aman. Dan di studio ini kita juga tetap melakukan social distancing. Benar sekali, teman-teman. Oke, terima kasih. Silakan Heza, penutup. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast hari ini mengenai vaksin. Jangan lupa di like, comment, and share, dan tetap saksikan di IGTV, di Instagram Uni_Esa Unggul, di Spotify podcast saya Esa Unggul, dan pastinya di YouTube channel Universitas Esa Unggul. Jadi jangan sampai kelewatan untuk episode kali ini ya, karena ini sangat penting sekali membahas tentang vaksin. Oke, saya Muhammad Durhuda pamit undur diri. Dan saya Heza Hamlia Pasha pamit undur diri. Bye-bye. Bye-bye, sampai jumpa di podcast selanjutnya.